Di video sebelumnya, kita sudah mempelajari tata nama senyawa kovalen. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara memberikan nama terhadap suatu senyawa ionik. Cara memberi nama suatu senyawa ionik sangatlah mudah. Kita hanya perlu menuliskan nama kation diikuti dengan nama anion. Kation adalah ion positif, anion adalah ion negatif. Kita tidak perlu menambahkan banyaknya atom lagi. Itu hanya berlaku dalam penamaan senyawa kovalen. Untuk yang ionik tidak usah memberikan jumlah dari atom-atomnya. Oke, langsung saja kita beri nama kation diikuti dengan nama anionnya. Nah, artinya kita harus tahu nama-nama dari kation. Nama-nama kation kita bagi dua. Karena kation itu ada yang perlu menggunakan angka Romawi dan ada yang tidak perlu. Nah, kita sekarang lihat dulu bagaimana nama-nama kation yang tidak perlu menggunakan angka Romawi. Inilah nama-nama kation yang kita hafalkan. Kation-kation yang namanya tidak menggunakan angka Romawi adalah kation-kation yang hanya memiliki satu jenis muatan saja. Kita lihat sekarang kation-kation yang hanya punya satu muatan saja. Yang muatannya hanya bisa plus 1 adalah kation-kation yang berasal dari unsur golongan alkali, yaitu golongan 1A kecuali hidrogen. Yang pertama ada Li. Li plus. Namanya adalah litium. Sama seperti nama unsurnya. Kemudian ada Na plus. Na plus juga namanya sama, yaitu natrium. Jadi di sini nama kation sama dengan nama unsurnya. Nah, itu yang dari golongan alkali. Yang selain alkali, yang sudah pasti memiliki muatan plus 1, yaitu Ag. Ag plus namanya adalah perak. Kemudian ada satu lagi yang sudah pasti muatannya plus 1, yaitu satu-satunya kation poliatom. Dia adalah NH4+. NH4+ namanya adalah amonium. Sekarang kita beralih kepada kation-kation yang hanya memiliki muatan 2+. Jadi kation-kation berikut ini tidak bisa muatannya plus 1 atau plus 3 dan sebagainya. Dia hanya memiliki muatan plus 2. Yaitu kation-kation yang berasal dari golongan alkali tanah. Mereka adalah Be2+, namanya berilium. Mg2+, namanya magnesium. Ca2+, namanya kalsium. Sr2+, strontium. Ba2+, barium. Kemudian ada unsur golongan lain yang sudah pasti muatannya hanya bisa 2+, yaitu Zn2+, namanya seng. Dan Ni2+, namanya nikel. Selain yang plus 1 dan yang plus 2, ada juga kation yang hanya memiliki muatan plus 3. Al3+, namanya aluminium. Itulah kation-kation yang hanya memiliki satu jenis muatan saja. Jadi kation-kation yang tadi sudah kita bahas tidak usah menggunakan angka Romawi pada namanya. Nah, sekarang kita akan mempelajari kation-kation selain yang tadi, yaitu kation-kation yang harus menggunakan angka Romawi. Jumlahnya sangat banyak. Kita hanya akan memberikan beberapa contoh saja. Contohnya adalah Sn2+. Sn namanya adalah timah. 2 plusnya dituliskan sebagai angka Romawi 2. Jadi namanya timah 2. Berbeda dengan Sn4+, namanya timah 4.
Jadi angka Romawinya ini untuk membedakan muatan yang dimiliki oleh kation tersebut. Ya, kita berikan contoh lagi. Pb2+ dengan Pb4+. Pb2+ diberi nama timbal 2. Sedangkan Pb4+ diberi nama timbal 4. Contoh lainnya adalah Fe2+ dan Fe3+. Nah, ini adalah kation-kation dari besi. Yang 2+ diberi nama besi 2, sedangkan yang Fe3+ diberi nama besi 3. Contoh lainnya adalah tembaga. Tembaga ada yang muatannya +1, ada yang muatannya +2. Nah, yang +1 diberi nama tembaga 1. Sedangkan yang Cu+2, muatannya +2, diberi nama tembaga 2. Oke, bisa ya? Itu adalah beberapa contoh dari kation-kation yang harus menggunakan angka Romawi. Yaitu kation-kation yang muatannya bisa beberapa macam.